perkembangan nilai tukar rupiah dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tetap koordinasi di bawah KSSK. Satu, mengenai perkembangan nilai tukar. Nilai tukar itu selalu dipengaruhi oleh dua faktor utama, faktor fundamental dan faktor sentimen yang jangka pendek. Kalau dilihat dari faktor fundamental, nilai tukar rupiah kita itu seharusnya akan menguat. Tadi Bu Menteri sudah menyampaikan, ya, fundamentalnya yang mempengaruhi penguatan nilai tukar apa? Inflasi kita lebih rendah. Yang terakhir kemarin adalah 2,8%. Pertumbuhan kita juga tinggi, 5,1%. Kredit juga bertambah, 12%. Demikian juga kondisi ekonomi kita, termasuk juga imbal hasil investasi Indonesia yang baik. Itulah faktor-faktor fundamental yang mestinya mendukung rupiah itu akan menguat. Nah, faktor-faktor yang teknikal, faktor-faktor jangka pendek bisa berpengaruh pada perkembangan nilai tukar jangka pendek. Contohnya, ya, pada bulan Mei terjadi kemudian ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Demikian juga pada waktu itu Fed Fund Rate yang diperkirakan akan turun 3 kali, rupanya nggak jadi. Paling banter akhir tahun ini cuma sekali. Nah, oleh karena itu pada waktu itu Bank Indonesia merespon tidak hanya dengan intervensi, tapi juga menaikkan suku bunga. Dan karenanya, puji syukur, rupiah kita waktu itu menguat dari 16.500 menjadi 15.900. Dan itu menunjukkan bahwa rupiah kemudian menguat. Begitu sentimen-sentimen jangka pendek itu kemudian berakhir. Pada saat sekarang, ya, rupiah kemarin yang sudah menguat 15.900 melemah lagi. Faktornya apa? Faktor globalnya masih Fed Fund Rate ini masih tebak-tebakan sampai akhir tahun mau turun berapa kali. Perkiraan kami sekali, hanya akhir tahun saja. Tapi juga ada kenaikan suku bunga obligasi pemerintah Amerika yang tempo hari hanya 4,5, sekarang naik menjadi 6% karena memang untuk membiayai utang di Amerika. Demikian juga Bank Sentral Eropa sudah mulai menurunkan suku bunga. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sentimen-sentimen global ini memberikan dampak kepada pelemahan nilai tukar. Sentimen-sentimen yang dalam domestik apa? Dalam triwulan 2, khususnya juga Juni, terjadi kenaikan permintaan dari korporat. Biasa kalau di triwulan 2 itu korporasi perlu repatriasi dividen, perlu juga membayar utang. Tapi biasanya nanti di triwulan 3 sudah nggak ada lagi. Dan juga yang terakhir ini juga tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, masalah persepsi sustainabilitas fiskal ke depan. Yang itu membuat sentimen-sentimen kemudian itu menjadi tekanan nilai tukar rupiah. Itu nomor 1, perkembangan nilai tukar rupiah dan faktor-faktornya. Fundamentalnya ke depan rupiah akan menguat. Cuma gerakan bulan ke bulan tergantung sentimen-sentimen ini. Tapi trennya rupiah itu akan menguat. Itu nomor 1. Terus kemudian perkembangannya gimana? Ya, kalau kita lihat rupiah dari akhir tahun Desember ya, karena ini global semua mata uang melemah, karena dolar sangat kuat. Semua mata uang dunia adalah melemah, kecuali beberapa negara seperti Rusia maupun yang lain. Tapi hampir semua mata uang dunia itu melemah. Jadi kita harus bandingkan berapa pelemahan rupiah dibandingkan dengan pelemahan negara lain. Rupiah dari akhir tahun itu melemah 5,92% sampai akhir tahun nih, dari Desember sampai kemarin. Won Korea berapa? 6,78%, melemah lebih tinggi. Baht Thailand berapa? Adalah 6,92%. Terus kemudian peso Meksiko berapa? 7,89%. Kemudian juga real
berhasil berapa melemahnya? 10,63%. Yen Jepang berapa? Itu adalah 10,78%. Jadi pelemahan rupiah itu memang relatif masih lebih baik. Dan kami yakin ke depan itu akan menguat, fundamentalnya akan mengarah ke sana. Nomor 3, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia ini terus berada di pasar. Berkali-kali saya sampaikan, Bank Indonesia akan tetap berada besar menstabilkan nilai tukar rupiah. Caranya gimana? Bank Indonesia punya cadangan devisa. Sekarang 139 miliar. Kami gunakan cadangan devisa, kami kumpulkan pada saat terjadi inflow. Wajar kita gunakan pada saat outflow, kita gunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dan itu intervensi dari tunai, forward, maupun juga berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan bagaimana ini terhadap stabilitas SBN. Kami juga bisa beli SBN dari pasar sekunder. Itu langkah-langkah yang kami lakukan. Apalagi juga kami berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan, instrumen kami yang jangka pendek, yaitu sekuritas rupiah Bank Indonesia. Pada saat ini memang harus kita gunakan untuk menarik inflow, supaya outflow tidak terus-terusan, dan itu mendorong untuk memperkuat stabilitas rupiah. Sampai akhir tahun, sampai saat ini terjadi inflow dari penerbitan SBI. Jumlahnya besar. Berapa? 179,86 triliun. 179,86 triliun itu inflow dari asing yang membeli SRBI, sekuritas rupiah Bank Indonesia, dan itu menambah pasokan di falas. Apalagi berkoordinasi dengan pemerintah untuk DHE SDA. DHE SDA yang masuk kurang lebih sekitar 13 miliar. Yang masuk di pass on ke BI sekitar 3,9 miliar. Itu yang kemudian juga masuk. Jadi langkah-langkah ini. Simpulannya apa? Rupiah secara fundamental itu tren ya. Jangan ditanya hari per hari loh. Ini tren loh, ya. Trennya akan menguat apa? Inflasi kita rendah, growth-nya bagus, kreditnya bagus, berbagai faktor fundamental itu. Tapi dari hari ke hari, minggu ke minggu, memang faktor-faktor sentimen itu akan mempengaruhi gerakannya. Itu satu. Yang kedua, BI pastikan akan komitmen kami menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selalu berada di pasar untuk menstabilkan rupiah dengan intervensi cadangan devisa kami, berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan bagaimana mengelola inflow ini, baik dari SBN maupun dari BI adalah sekuritas rupiah Bank Indonesia, dan tentu saja berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk sama-sama kita menjaga stabilitas kita. Kawan-kawan, Indonesia kita beruntung bahwa kondisi ekonomi kita itu baik, stabilitas terjaga, pertumbuhan bagus, dan komitmen kami di KSSK untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Barangkali dari saya itu, Bu. Terima kasih.